Oke, cukup ya? Cukup. Satreskrim Polresta Cilacap melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa korban umur 17 tahun mengalami luka-luka akibat penganiayaan sebanyak 10 luka tusuk di lengan sebelah kiri, kemudian di luka sayat di kepala dan jahitan di kepala, serta luka tusuk di punggung tembus dengan paru-paru akibat dari penganiayaan ini. Ada waktu kejadian hari Senin tanggal 14 April sekitar pukul 22.00 di wilayah Cilacap Utara. Pelaku 5 orang. Dari 5 orang ini 3 orang sudah dilakukan penangkapan. Dari 3 orang yang sudah dilakukan penangkapan, 2 orang sudah dewasa dan 1 orang masih di bawah umur 17 tahun, kelas 3 SMP. Kemudian untuk kelas 3 SMP, untuk 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Adapun identitas para tersangka yaitu 2 orang FRB umur 20 tahun, kemudian ZAB 20 tahun, dan sedangkan untuk yang anak yang berhadapan dengan hukum ini masih umur 17 tahun. Yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada motif dari kejadian ini adalah karena latar belakang asmara, karena salah satu tersangka yang saat ini masih dalam pengejaran yaitu JB. Ini dia memiliki keterangan saksi, memiliki istri siri dan sudah memiliki 1 anak. Ini ditemukan sedang bersama dengan korban ketika malam itu. Namun demikian sudah ada peristiwa awal yang mengawali bahwa hubungannya antara JP ini, pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran ini, sedang tidak baik dengan istri sirinya ini, karena menerima informasi dari temannya bahwa ada motor dari tersangka JP ini di sebuah rumah temannya, dikabarkan bahwa diduga dibawa oleh istri sirinya ini bertemu dengan temannya. Karena rasa kecemburuan akhirnya didatangi rumah tersebut, kemudian secara membabi buta melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Adapun alat yang digunakan berupa pisau lipat. Saat ini untuk pisau masih dalam pencarian karena yang tersangka belum tertangkap. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa para tersangka ini sebelumnya, selain yang masih di bawah umur, 4 orang lainnya ini, 3 diantaranya sebelumnya pernah melakukan hal yang sama. Ketika itu karena masih di bawah umur, tahun 2022 dan 2023. Termasuk di JP ini yang bersangkutan juga keterangan dari saksi yang sudah di tersangka yang temannya ini, dia adalah ketua kelompok komunitas motor, geng motor, mereka berkelompok. Oleh karena itu pada tahun 2022 yang bersangkutan di antara salah satu tersangka ini pernah diamankan Polresta Banyumas karena waktu itu membawa senjata tajam beserta teman-temannya ketika janjian dengan kelompok yang di Purwokerto untuk melakukan tawuran, namun tidak sempat ketemu. Namun demikian sudah berhasil diamankan petugas dengan barang bukti senjata tajam beserta 8 orang temannya. Kemudian tersangka satu lagi juga tahun 2022 pernah melakukan kejahatan yang sama, pengeroyokan terhadap salah satu korban dan mengambil barang, sehingga diamankan oleh petugas, oleh kepolisian. Kami berpesan kepada masyarakat, kepada orang tua, mohon kiranya bisa ikut mengawasi putra-putranya, karena itu menjadi keprihatinan kita ketika kasus ini berproses.
kita temukan masih salah satu tersangka anak di bawah umur ya, yang baru akan menyelesaikan sekolahnya. Gitu. Jadi apalagi tadi di antara para tersangka ini sebelumnya pernah melakukan kejahatan yang sama ya, ketika itu masih di bawah umur ya, gitu ya. Jadi ketika terjadi pemulangan nanti kami akan melakukan pendalaman faktor apa yang mempengaruhi sehingga ke depan ini menjadi pelajaran atau menjadi catatan supaya tidak terulang menjadi yang sama. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk ancaman pidananya ya, pasal 1 juga KUHP ancaman 9 tahun serta pasal 80 tentang perlindungan anak dan 5 tahun.